Malam hari ini saya mengajak Anda untuk melihat secara khusus di dua pasal di dalam Alkitab kita. Yang pertama dari Daniel pasal yang ke-7, yang kedua dari Wahyu pasal yang ke-13. Kita akan membahasnya secara paralel karena bagian ini dalam kebenaran firman Tuhan berbicara tentang antikristus. Saya akan mengupas sedikit tentang antikristus. Tentunya kalau hari-hari ini banyak orang menebak-nebak dan menduga-duga. Dan ini bukan hanya hari-hari ini saja, tetapi setiap kali terjadi krisis secara global, setiap kali terjadi satu peristiwa yang besar yang mempengaruhi seluruh dunia, ya seolah-olah ya saat itulah antikristus akan dinyatakan. Dan sudah banyak nama-nama yang sering kita dengar yang dulunya diduga sebagai antikristus. Tetapi itu bukan poin daripada khotbah saya, karena firman Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menebak-nebak siapa antikris itu. Tetapi di dalam Alkitab dijelaskan secara gamblang, secara detail, secara cukup rinci tentang seperti apa antikristus itu. Dan kita akan belajar tentang karakteristik, deskripsi, dan ciri-ciri daripada antikristus. Sehingga ketika hal itu terjadi, ya orang-orang yang akan mengalami masa itu, mereka akan tahu dengan pasti bahwa itulah, dialah yang dimaksud dengan antikristus yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini kalau kita melihat fenomena secara global, pemikiran bahwa satu orang dapat menguasai dan mengendalikan seluruh dunia, itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan lagi hari-hari ini. Karena dunia ini sudah sangat terkoneksi dengan adanya teknologi dan juga sumber informasi yang banyak sekali, begitu bervariasi, sehingga ya dunia ini terasa kecil dan sempit sekalipun kita tinggal secara berjauhan di benua Asia dan ada yang di benua Amerika, di benua Eropa. Tetapi karena konektivitas, sehingga dunia ini menjadi tempat yang sempit, menjadi tempat yang kecil. Dan sekali lagi kita akan belajar dari informasi-informasi yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai apa yang Alkitab katakan tentang antikris. Tentunya dia bukanlah seseorang yang tidak signifikan, yang tiba-tiba akan muncul di masa yang akan datang. Bahkan hari ini pun mungkin sosok antikris sudah ada dan terlibat di dalam dunia politik ataupun perekonomian di suatu tempat, di suatu negara, di suatu benua yang kita tidak tahu. Dan sedikit background daripada Daniel pasal yang ke-7. Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan penglihatan yang dia dapatkan ini, kalau Anda ingat, ya Daniel diberikan oleh Tuhan penglihatan dalam Daniel 7 ini. Sehingga kalau Anda ingat di Daniel pasal yang ke-5, ketika Raja Belsasar itu dia melihat ada tulisan di dinding, yaitu sekalipun secara urutan pasal itu sudah ada di pasal yang ke-5 dari kitab Daniel, tetapi sebenarnya pasal yang ke-7 itu terjadi lebih dahulu. Jadi Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan, dan kemudian di hari berikutnya muncul tulisan di dinding pada saat Raja Babel sedang berpesta pora. Dan disitulah Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia bisa menginterpretasikan tulisan di dinding itu. Semuanya dari nubuatan yang kita akan lihat ini, saudara. Jadi bagian Daniel pasal yang ke-7 dan juga Wahyu pasal yang ke-13 itu menyatakan kepada kita tentang masa berkuasanya antikris. Dan kalau kita melihat semua ini menunjukkan, mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan itu berdaulat dan Tuhan itu pegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang mengejutkan Dia, yang
yang terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Tuhan. Dia memberitahukan kepada kita tentang pemerintahan yang ada di bumi dari sejak zaman Daniel, yaitu Raja Nebukadnezar, sampai dengan akhir pemerintahan dunia, bahkan sampai pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua. Tuhan memberikan kepada kita rancangannya, dan di dalamnya terdapat bagian antikris ini. Kalau Anda lihat ya, Daniel 7 ayat yang kedua, di sana dikatakan ini merupakan frase kunci yang pertama. Karena di sana dikatakan pada malam hari aku mendapat penglihatan. Nanti perkataan ini akan diulang lagi di 2 ayat yang lain. Ya, jadi yang pertama di ayat yang kedua ini, setelah Daniel mendapatkan penglihatan pada malam hari itu, diikuti dengan deskripsi tentang 3 kerajaan besar, yaitu Babel, Media Persia, dan Yunani. Kemudian kalau Anda melihat di ayat yang ke-7, di sana pun dikatakan, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu. Muncul frase ini untuk kedua kalinya. Dan yang dilihat kemudian setelah ayat yang ke-7 adalah kerajaan besar. Yang keempat yang kita tahu adalah kerajaan Romawi, yang sampai hari ini kerajaan itu belum pernah kolaps. Kerajaan ini masih ada dan belum pernah diambil alih oleh kerajaan yang lebih besar ataupun yang lebih kuat. Dan Alkitab menyatakan bahwa saat kedatangan Kristus kali yang kedua, kerajaan Romawi lah yang akan dia kalahkan. Kemudian kita melihat di ayat yang ke-13 dari Daniel pasal yang ke-7. Di sana juga dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Muncul frase yang sama. Dikatakan Daniel mendapat penglihatan pada malam hari. Setelah ayat yang ke-13, penglihatan yang ketiga itu, kita diperkenalkan pada kedatangan kedua daripada Yesus Kristus, di mana dia akan memerintah atas seluruh bumi. Dari 3 bagian ini, antikris tercakup di bagian yang kedua. Dia adalah sosok yang akan memerintah dalam kerajaan Romawi dalam bentuknya yang terakhir. Dan kalau Anda lihat di dalam Wahyu 13 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa antikris adalah binatang yang keluar dari laut. Dia memiliki 7 kepala dan dia memiliki 10 tanduk. 7 kepala berbicara tentang 7 raja Romawi, yang dimana antikris merupakan raja terakhir. Karena ini ada referensinya. Kalau Anda melihat dalam Wahyu 17 ayat yang ke-9, di sana dijelaskan bahwa 7 kepala ini berbicara tentang 7 raja. Kemudian kalau Anda melihat di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-12, di sana 10 tanduk juga dijelaskan. 10 tanduk artinya gabungan daripada 10 kerajaan. Inilah kekuasaan daripada antikris. Dan di dalam Alkitab, antikris memiliki beberapa sebutan. Jadi kalau Anda melihat sebutan-sebutan ini, Anda tahu siapa yang sedang dibicarakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-7, antikris disebut sebagai tanduk kecil. Tanduk berbicara tentang otoritas. Mulainya kecil, tetapi dia berkembang menjadi penguasa yang besar. Di dalam Daniel pasal yang ke-8, antikris disebut raja dengan muka garang. Daniel pasal yang ke-9, antikris disebut sebagai raja yang akan datang. Daniel pasal yang ke-11 disebut sebagai raja yang berbuat sekehendaknya. Kemudian Yesus menyebut antikris sebagai pembinasa keji dalam Matius pasal yang ke-24. Dalam 2 Tesalonika 2, Rasul Paulus menyebut antikris sebagai manusia durhaka. Kemudian dalam surat Yohanes, Rasul Yohanes menyebut antikris sebagai antikristus itu sendiri. Dan terakhir dalam kitab Wahyu, antikris disebut sebagai binatang yang keluar dari laut. Kita sekali lagi tidak bisa mengidentifikasi siapa pribadi antikris ini, sekalipun banyak nama-nama yang seringkali muncul sebagai kandidat. Bahkan hari-hari ini muncul kandidat baru yang
yang dianggap sebagai antikris karena dia hendak ya menerapkan yang namanya vaksin untuk COVID-19. Besok saya akan jelaskan tentang vaksin ini, saudara, karena ini berkaitan dengan tanda sang binatang. Dengan tanda inilah antikris nantinya akan menguasai dunia. Sekali lagi, kita tidak akan mengidentifikasi siapa antikris itu, tetapi tanda-tandanya akan kita pelajari, ciri-ciri, deskripsinya, karakteristiknya. Kita akan lihat apa yang membuat antikris begitu mempesona sehingga orang-orang mau mengikutinya. Dan tentunya dari karakteristik ini kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Hal-hal yang perlu kita waspadai, hal-hal yang perlu kita hindari. Yang pertama, antikris adalah seorang pemimpin yang karismatik. Dia memiliki aura yang begitu luar biasa sehingga kalau antikris dia berjalan masuk ke dalam suatu ruangan, orang akan ada di dalam satu atmosfer yang segan terhadap dia, yang rasanya orang ini luar biasa. Dia seorang yang pandai berpidato, dan ini banyak sekali ayatnya, saudara. Saya akan sebutkan beberapa ayat tentang kemahiran, kepandaian daripada antikris berpidato. Daniel 7 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-20. Di sana antikris diberikan mulut yang menyombong. Kemudian Daniel 7 ayat yang ke-25 dikatakan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Wahyu 13 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa antikris diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Bahkan nantinya patung antikris pun bisa berbicara, saudara. Pidatonya menyentuh dan menggerakkan massa. Ya, kalau Anda ingat, kita punya presiden pertama, Bung Karno. Itu dikenal sebagai seorang orator, ya, seorang yang pidatonya itu bisa menggerakkan massa. Ini mungkin puluhan kali lipat lebih hebat daripada Bung Karno. Dia adalah seorang orator yang paling hebat yang pernah hidup di dunia ini. Daniel 7 ayat yang ke-20 dikatakan dia lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Ini mengingatkan kita tentang satu raja Saul di Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa dari bau ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang di bangsanya. Antikris punya sesuatu yang karismatik, yang menarik perhatian orang ketika dia hadir di suatu tempat. Yang kedua, antikris adalah seorang pemimpin yang mahir, pemimpin yang hebat. Dia seorang diplomat terhebat yang pernah hidup. Daniel 7 ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa dia punya tanduk yang mempunyai mata. Artinya di sini adalah dia punya kemampuan intelek. Dia mahir di dalam menyelesaikan permasalahan dunia dengan bijaksana. Dan diilustrasikan oleh ayat yang ke-8 dari Daniel 7 bahwa ada 3 penguasa lainnya yang disingkirkannya secara licik karena dia, antikris, adalah seorang diplomat yang memiliki perbuatan-perbuatan yang licin. Dikatakan di dalam Daniel 11 ayat yang ke-21, di sana ditulis menggantikan dia akan muncul seorang yang hina. Ini sudah pernah digenapi ayat ini, tetapi nanti akan digenapi lagi, saudara, untuk kedua kalinya. Yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Jadi antikris, kalau Anda saat ini memperhatikan dan mengamati para politisi di dunia, dan Anda bisa pilih siapa yang Anda pikir politisi yang paling hebat, antikris adalah politisi yang jauh lebih pandai dari semua politisi yang pernah
berkampanye untuk berusaha menggait suara rakyat. Karena itu dikatakan Mazmur 12 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan membenci bibir yang manis. Di sana dikatakan biarlah Tuhan mengerat bibir yang berkata dusta. Ya, karena itu berhati-hati saudara, orang yang bibirnya manis. Seringkali manis di bibir, pahit di hati, saudara. Haleluya. Ya, dikatakan Mazmur 12 ayat yang ketiga, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami. Ini yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, terkadang kita suka terpukau dan terpesona dengan orang yang begitu manis, begitu lugas bicaranya. Tetapi kita tidak pernah tahu hati daripada manusia. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang kedua, di sana juga ditulis tentang karakteristik daripada Antikris. Di sana dikatakan bahwa dia seperti binatang, yaitu singa, yang adalah gambaran daripada Babylon atau Babel. Kemudian beruang, yang adalah gambaran dari Media Persia. Macan tutul berbicara tentang kerajaan Yunani. Dan Romawi adalah gabungan dari ketiga binatang ini. Bahkan di Daniel pasal yang ke-7 pun, ketika Daniel mendapatkan penglihatan tentang binatang yang keempat, tidak jelas binatangnya seperti apa. Ini adalah binatang yang merupakan campuran dari ketiga binatang yang lain. Jadi di dalam diri pribadi Antikris itu ada kebesaran Babylon, ada keagungan Media Persia, ada keindahan dan intelek daripada Yunani, dan juga ada sistem hukum serta keadilan yang berlaku di kerajaan Romawi. Inilah yang dikenal di dalam setiap kerajaan itu, dan semuanya termanifestasi dalam satu pribadi Antikris dan kerajaan yang dipimpinnya. Antikris adalah benar-benar mahakarya daripada setan. Yang ketiga, Antikris adalah pemimpin yang religius. Karena dikatakan dalam Daniel 7 ayat yang ke-25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini berbicara 3,5 tahun. Dan Anda juga bisa lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat tentang roh agamawi, religiusnya daripada Antikris ini, saudara. Dan pada akhirnya Antikris akan menuntut penyembahan dari manusia yang hidup pada waktu itu. Kata Antikris bukan hanya berarti bahwa dia bertentangan atau melawan Kristus, tetapi Antikris itu artinya adalah dia mau menggantikan posisi Kristus. Karena itu dikatakan tadi dalam Daniel 7 ayat 25, dia mau mengubah waktu. Artinya dia akan mengubah kalender, dia akan mengubah perayaan agama, dia akan mengubah hari kerja dan lain sebagainya. Juga dikatakan di sana dia mengubah hukum. Artinya hukum di sini adalah hukum moral. Jadi hari-hari ini pun kita melihat kelunturan daripada moralitas dunia. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ya, itu semuanya sudah terbalik-balik, saudara. Dan ini akan sekali lagi terjadi pada masa kesesakan besar. Dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, di sana ditulis bahwa Antikris akan diizinkan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di sini kita diingatkan sebagai orang percaya supaya Anda dan saya tidak
terpukau, yang hanya mencari yang namanya mujizat, hanya mencari yang namanya tanda heran dari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan kita miracle worker. Dia pembuat mujizat, saya percaya. Tetapi tidak semua mujizat dari Tuhan. Setan pun, kata Rasul Paulus, diberikan kuasa untuk bisa membuat mujizat. Karena itu mari kita hidup terus melekat kepada Tuhan dan belajar dari firman Tuhan supaya kita bisa sense, kita bisa memiliki discernment spirit, roh yang bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dari sekian banyak perbuatan ajaib yang diizinkan oleh Tuhan dilakukan oleh antikris, itu ditulis di dalam Wahyu 13 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di mana di sana ditulis bahwa antikris nantinya akan ada dalam suatu kondisi di mana dia terlihat mati. Entah itu kematian yang memang benar-benar kematian, atau suatu kondisi di mana sepertinya dia telah mati dan dia akan meniru kebangkitan Kristus. Inilah yang bisa dilakukan oleh setan. Setan itu cuman suka nyontek, saudara. Suka mengcopy dan meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan kebangkitan Kristus pun untuk menggait seluruh dunia, supaya dia mendapatkan penyembahan yang dia damba-dambakan dari manusia itu. Dia akan diizinkan untuk bangkit dari kematian. Wahyu 13 ayat yang ke-8 di sana ditulis bahwa seluruh dunia akan menyembah antikris kecuali mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kenapa sampai orang-orang bisa terpukau dengan antikris sehingga mau menyembahnya? Kalau Anda lihat dalam Wahyu 13 ayat yang keempat bagian B, di sana antikris adalah pribadi yang unik. Karena itu dikatakan di sana, siapakah yang sama seperti binatang ini? Bukan hanya unik, tetapi antikris adalah pribadi yang punya kekuatan dan strategi militer yang luar biasa. Karena itu dikatakan, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Karena keunikan dan karena pengetahuan atau strategi militer daripada antikris inilah yang membuat akhirnya orang-orang terpesona dengan dia dan menyembah antikris. Dunia saat ini sedang menantikan pemimpin yang dapat memberikan solusi pada permasalahan dunia, khususnya ekonomi. Kenapa? Karena dunia kita sudah menjadi sangat-sangat materialistik. Dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh antikris. Jadi setiap ada krisis besar, seringkali disitulah muncul satu orang yang seolah-olah punya solusi bagi semua permasalahan yang ada dan menjadi sang juru selamat bagi perekonomian dunia. Ini pun akan terjadi pada saat antikris mulai berkuasa. Dia akan menenangkan krisis yang terjadi secara global. Antikris akan merangkul dan menggabungkan beberapa negara. Lalu dia akan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan kita tahu dia akan melanggar perjanjian itu. Setelah 3,5 tahun lamanya, dia akan menetapkan 3 program untuk memperkuat kekuasaannya atas dunia. Karena tadi dikatakan bahwa dia punya program yang bersifat agamis. Karena di sana dikatakan dia menghujat. Kemudian dia juga punya program yang kedua yang bersifat politis, karena dia punya strategi militer. Kemudian dia juga punya program yang bersifat ekonomis dengan tanda sang binatang. Dan dengan tanda ini dia akan mengendalikan populasi dunia. Besok atau di sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang tanda sang binatang yang hari-hari ini mencuat kembali dalam bentuk isu-isu tentang vaksin yang berkaitan dengan COVID-19, di mana banyak pendeta juga, banyak ahli-ahli teologi bahkan menyarankan supaya tidak ada satu orang Kristen pun
yang seharusnya mengambil vaksin COVID-19 karena itu dianggap sebagai 666 tanda sang binatang. Besok kita akan lihat, saudara. Yang keempat, karakteristik daripada antikris. Antikris adalah pemimpin yang kejam. Dia pemimpin yang kejam. Awalnya dia seolah-olah membawa solusi bagi dunia, tetapi ketika dia sudah mendapatkan cengkeramannya, kekuasaannya, dia akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Daniel 7 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, maka demikianlah katanya binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Dan dia akan mempersatukan seluruh dunia kecuali orang Kristen. Para pengikut Kristus akan dikucilkan, akan dianiaya, akan dibuat menderita sedemikian rupa. Haleluya. Kalau kita punya Tuhan yang begitu baik, saudara, Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita orang percaya. Dan di dalam rencana Tuhan atas hidup kita, itu tidak mencakup antikris di dalamnya. Karena ketika antikris mulai berkuasa, gereja Tuhan sudah mengalami pengangkatan. Dan pastikan Anda ada di dalam pengangkatan itu, saudara. Haleluya. Wahyu 13 ayat yang ke-7, di sana kita melihat otoritas daripada antikris. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Selanjutnya kalau Anda lihat Wahyu 13 ayat yang ke-9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau ada ayat ini, artinya ayat berikutnya dan seterusnya merupakan ayat yang sangat-sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita. Karena ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ya coba dipersiapkan bahasa Inggrisnya, karena bahasa Indonesianya agak berbeda terjemahannya. Bahasa Indonesia dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bahasa Inggris jauh berbeda. Karena di sini dikatakan, he that leadeth into captivity. Dia yang menuntun pada penawanan akan ditawan, dia sendiri akan mengalami penawanan. Antikris yang menawan orang-orang, yang membuat orang-orang Kristen menderita, dia akan juga mengalami penawanan. Dia juga akan mengalami penderitaan seperti penderitaan yang dia sebabkan bagi orang-orang pengikut Kristus. He that killeth with a sword. Jadi dia yang membunuh dengan pedang must be killed with the sword. Jadi orang yang membunuh dengan pedang, ya ini berbicara tentang kekuatan militer daripada antikris dan juga nabi palsu. Mereka yang memberikan strategi perang ini untuk menganiaya orang-orang kudus. Mereka yang membunuh dengan pedang, mereka juga akan dibunuh dengan pedang. Artinya begini, saudara, Wahyu 13 ayat yang ke-10. Kita tahu kalau kita membaca dari Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, itu seolah-olah antikris kekuasaannya luar biasa. Oh, dunia penuh dengan penderitaan tanpa solusi daripada Tuhan. Tetapi Alkitab katakan, sekalipun kekuasaan antikris besar dan luas, namun kesudahannya tidak lama lagi. Dia hanya berkuasa selama 7 tahun lamanya, dan masa kesesakan besar itu pun hanya 3,5 tahun yang kedua. Dan kita melihat akhir daripada kekuasaan antikris, Wahyu 17 ayat yang ke-14 tentang akhir kekuasaan antikris. Di sana dikatakan mereka akan berperang
melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Betapa bodohnya manusia, ya, mencoba untuk mengalahkan Yesus Kristus. Inilah manusia akhir zaman, saudara, yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang mengalami pengangkatan nanti pada saat peperangan terakhir, ketika Yesus datang untuk membunuh dan membinasakan antikris dan juga nabi palsu, orang-orang yang mengalami pengangkatan akan ikut bersama-sama dengan Yesus. Dan sekali lagi saya berdoa biar Anda dan saya ada di dalam kelompok itu, saudara. Haleluya. Wahyu 19 ayat yang ke-19 dan 20. Di sana dikatakan, dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Satu kehormatan bagi antikris dan nabi palsu. Anda tahu kehormatan yang mereka terima? Mereka akan menjadi penduduk neraka yang pertama. Merekalah yang pertama kali menginjakkan kaki di neraka. Nabi palsu dan antikris. Wahyu 20 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. 1000 tahun kemudian barulah setan, barulah iblis bergabung dengan antikris dan nabi palsu di neraka. Dan apa yang terjadi di neraka? Rupanya masih ada antikris dan nabi palsu. 1000 tahun kemudian, saudara, bahkan sampai selama-lamanya mereka tidak akan pernah keluar dari neraka itu, saudara. Inilah akhir daripada kekuasaan antikris. Dan kalau kita mempelajari semua ini, kedengarannya menakutkan memang kalau kita tidak memiliki 2 pasal terakhir dari kitab Wahyu. Dan kita sudah belajar 2 pasal yang terakhir dari kitab Wahyu, di mana di sana berbicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, kedatangan Tuhan Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Anda sudah bisa melihatnya di video sebelumnya. Jadi ada 2 hal yang patut kita syukuri. Yang pertama, kita tahu pada akhirnya, di tengah kekacauan, di tengah hal-hal yang menakutkan ini, kita tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Dan yang kedua, hal yang patut kita syukuri adalah, tadi saya sudah singgung bahwa kita tidak akan ada di sini ketika semua ini terjadi. Ketika antikris dan nabi palsu memerintah atas bumi ini, Anda dan saya berdoa kita ada bersama-sama dengan Bapa di rumahnya dan menikmati perjamuan kawin anak domba Allah. Sekali lagi, ketika kita belajar tentang akhir zaman, kita dapat merasa takut dengan segala peristiwa yang akan terjadi. Dan kita bertanya-tanya seringkali, ya, apakah Tuhan telah hilang kendali atas dunia ini? Tetapi Anda lihat Wahyu 13 tadi, saudara. Ada 6 kali kata diberikan muncul di pasal itu, saudara. Di ayat yang ke-5 muncul kata diberikan. Di ayat yang ke-7 muncul kata diperkenankan dan diberikan. Di ayat yang ke-14 ada juga kata diberikan. Ayat yang ke-15 dari Wahyu 13 juga ada kata diberikan. 6 kali kata diberikan muncul. Apa maksudnya? Artinya bukan saja bahwa antikris dan nabi palsu ini
diberikan otoritas oleh setan, oleh iblis sendiri. Tetapi juga di balik semuanya ini, kita tahu bahwa tangan Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan mengizinkan, tetapi Dia tidak menyebabkannya. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin daripada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, seringkali ketika sesuatu yang buruk terjadi, ada satu krisis, ada satu masalah yang mana kita tidak bisa melihat jalan keluar, kita tidak tahu titik terangnya. Hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin suatu tragedi, mungkin suatu krisis besar terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya kita merasa bahwa Tuhan sedang lalai. Tapi satu hal saya mau katakan, kita tahu bahwa bukan Tuhan penyebab kekacauan dalam kehidupan kita. Namun untuk suatu alasan Dia mengizinkannya terjadi. Kita tidak harus memahami kenapa semua hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Namun yang pasti satu hal kita harus percaya, Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dia sudah perhitungkan semua masalah yang kasih. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia yang punya pemikiran-pemikiran yang baik, rancangan-rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita sampai pada kesudahannya. Untuk apa kita belajar semua ini? Kalau tadi saya sampaikan beberapa kali bahwa kita tidak akan mengalami masa pemerintahan antikris, bahwa kita akan diangkat sebelum masa kesesakan besar. Lalu untuk apa semua ini kita perlu tahu? Yang pertama, kita perlu tahu karena sebuah peristiwa besar pasti didahului dengan tanda-tanda sebelum peristiwa itu pada akhirnya digenapi dan benar-benar terjadi. Ini poin yang pertama. Anda dan saya hidup di dalam situasi dan kondisi dunia yang sedang dipersiapkan untuk antikris dinyatakan. Setiap krisis besar berpotensi memunculkan tokoh yang menjanjikan solusi dan menyelamatkan dunia. Krisis yang besar, krisis yang bersifat nasional. Dan dari tengah-tengah krisis itulah muncul sosok Hitler, yang kita tahu pada akhirnya dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia menganiaya bangsa Yahudi, bahkan hampir 6 juta orang Yahudi mengalami penderitaan, bahkan dibunuh pada masa pemerintahan Hitler. Yang kedua, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kita tidak semestinya mencari tahu siapa antikris itu. Yang harus kita kejar, yang harus kita nanti-nantikan, seperti ditulis di dalam Titus 2 ayat yang ke-13, bahwa kita harus menanti-nantikan. Jangan pernah alihkan pandangan mata kita, fokus hidup kita dari Yesus. Titus 2 ayat Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita tidak mencari-cari antikris, tetapi kita menengah ke atas kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita memperhatikan tanda-tanda zaman, hal ini seharusnya semakin mempertajam fokus kita pada kedatangan sosok yang benar-benar ada di dunia politik di suatu tempat. Namun hal ini tidak boleh menghentikan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan sambil menantikan kedatangannya kali yang kedua. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, berdaganglah sampai aku datang kembali. Occupy until I come. Artinya Anda dan saya di hari-hari ini, di masa di mana tanda-tanda dunia sedang mempersiapkan kedatangan dan dinyatakannya antikris, Anda dan saya harus bekerja, harus melayani lebih baik dari sebelumnya.
Dan Matius 25, di sana Yesus sendiri memberikan peringatan kepada Anda dan saya, berjaga-jagalah senantiasa. Kita harus berjaga-jaga, lebih disiplin sebelumnya. Berjaga sampai berdoa tentang menjaga kedisiplinan di dalam roh kita. Berjaga-jaga, berbicara tentang menjaga kedisiplinan di dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita berjaga-jaga baik atas pikiran maupun roh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Untuk apa kita belajar semua ini? Yang pertama, karena sikon dunia sedang disiapkan untuk antikris dinyatakan. Yang kedua, supaya kita bekerja dan melayani lebih baik lagi, dan kita berjaga-jaga di dalam doa senantiasa, menjaga pikiran dan roh kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Alkitab berkata bahwa saat ini pun roh antikris sudah ada. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dan kita harus menyadari akan hal ini, peringatkan orang-orang di sekitar kita untuk tidak terjerat dengan hal-hal rohani yang menyesatkan. Banyak sekali informasi yang tersebar luas di media sosial, di berbagai platform yang ada. Anda harus belajar dan semakin melekat dan mengenal firman Tuhan, supaya Anda tidak terjerat di dalam roh antikris yang sudah ada sejak zaman perjanjian baru ini ditulis dan terus berkembang sampai hari ini. Berapa banyak kita melihat, tadi sudah belajar, sombong, ya, seseorang yang politis dan licik. Berapa banyak orang-orang dalam kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita yang seperti ini. Mereka senang dipuja, senang ya selalu diperkatakan hal-hal yang baik, tetapi untuk memuji orang lain tunggu dulu. Ya, sulit sekali berkata maaf kepada orang lain, berkata terima kasih kepada orang lain. Mereka senang dipuja, selalu mau diangkat tinggi ya derajatnya. Berapa orang di sekitar kehidupan kita, orang-orang yang keji, orang-orang yang jahat, orang-orang yang merasa dirinya ya punya kelas yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitar kehidupan. Dalam kehidupan saya sehari-hari, bahkan di tempat kerja saya pun, orang-orang yang selalu berkata, pangkatmu apa? Kok ngomong sama saya? Ini orang-orang yang punya roh antikris, saudara. Dan saya berdoa supaya ini bukan Anda ataupun saya yang punya roh seperti ini. Menyombong, orang yang selalu ya tidak mau berubah, selalu yang merasa bahwa dia harus diutamakan, dia harus dipedulikan, ya hanya dia yang harus diperhatikan, dan dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Dan saya mau katakan, pada akhirnya roh ini akan termanifestasi dalam seorang pribadi, namanya antikris, pembinasa keji, tanduk kecil, raja dengan muka yang garang, raja sekehendaknya sendiri. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita secara pribadi, dan antikris tidak termasuk di dalamnya. Dalam waktu dekat kita akan mendengar seru penghulu malaikat, dan sangkakala akan berbunyi, dan kita akan diangkat
untuk bertemu dengan Dia di angkasa, untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.